dari calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kolaka akan melakukan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Andi Al-Mujahidillah Syah dari SMP Negeri 3 Wolo, bertindak sebagai coach. Di kanan saya, perkenalkan, nama saya Ayu Febrianti dari SMP Negeri 3 Wolo sebagai coach. di kiri saya Serli Fitriani dari SMP 1 Iwamenda, bertindak sebagai pengamat. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Muja. Waalaikumsalam. Nah, kabarnya Pak Muja? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melakukan coaching ya. Dengan Pak Muja, saya nanti akan berlaku sebagai observer, akan mengamati proses coaching yang Bapak Muja lakukan. Nah, sebelum mulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Pak Muja. Yang pertama yang ingin saya diskusikan yaitu rubrik penilaian. Nah, rubrik penilaian yang saya nilai nanti, apakah dalam proses coaching itu sudah sesuai dengan UTK, kemudian apakah Pak Muja ini sudah mengajukan pertanyaan berbobot, dan bagaimana coaching merespon apa yang Pak Muja pertanyakan. Kemudian prinsip coaching, di mana yaitu ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Nah, sebelum itu ada beberapa hal yang ingin saya ajukan pertanyaan. Yang pertama, kompetensi apa sih yang Bapak ingin kembangkan dalam proses coaching sebentar ini? Kompetensi Bu, tentunya saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach nantinya, kemudian juga mengajukan pertanyaan yang berbobot supaya saya dapat menggali ide dari coach. Oke, jadi yang ingin dikembangkan sama Pak Muja hari ini yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, pertanyaan kedua saya, Pak, indikator pencapaian menurut Bapak setelah dalam proses coaching kali ini apa ya, Pak? Ya, indikator pencapaiannya tadi yang pertama tentunya saya bisa menerapkan alur tirta sesuai dengan runtutannya. Kemudian juga saya bisa menerapkan prinsip coaching seperti dijelaskan tadi. Kemudian juga bagaimana saya bisa menggali ide-ide dari coaching nantinya untuk bagaimana dia menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, betul sekali ya Pak. Jadi yang mau di kompetensi pencapaiannya itu menerapkan alur tirta, menerapkan prinsip, kemudian menggali potensi dari coaching. Oke, itu saja Pak pertanyaan saya. Selamat melakukan coaching, semoga apa yang Bapak ingin capai bisa tercapai dan potensi dari coaching itu bisa tergali. Nah, sebentar saya akan mengamati proses coaching dengan coaching. Kemudian pasca coaching saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kembali ya Pak. Siap. Silakan boleh dilakukan proses coaching. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Ya bagaimana Bu? Ada apa ini? Ini Pak, saya ingin berbincang-bincang dengan Bapak atas permasalahan di sekolah saya Pak. Ini Pak, di sekolah saya itu rekan-rekan guru saya melakukan proses pembelajaran itu Pak bisa dikatakan kurang kreatif, yang dimana dalam melakukan proses pembelajaran masih menggunakan sistem ceramah. Padahal seharusnya Pak memang dalam apalagi di era zaman sekarang proses pembelajaran itu bisa lagi lebih ditingkatkan dengan menggunakan sekreatif mungkin Pak dengan metode media-media pembelajaran. Ya mungkin seperti itu Pak. Yang sedangkan sekolah saya masih memang menggunakan sistem ceramah. Oke, baik ya. Jadi saya sedikit perjelas. Jadi yang jadi permasalahan Ibu Ayu ini mengenai teman guru di sekolah masih kurang kreatif dalam proses pembelajaran di sekolah ya, atau di kelas Bu. Iya Pak. Oke, sebelum kita berbicara lebih lanjut Bu, dari permasalahan yang Ibu Ayu sampaikan tadi, kira-kira di bagian mana yang akan dikembangkan atau apa yang ingin dicapai Bu?
kira-kira? Yang ingin saya kembangkan itu memang jelas ya harus ada memang perubahan di dalam proses pembelajaran itu. Memang guru itu harus lebih berfokus kepada siswa, yang dimana kita menyesuaikan minat siswa seperti apa dalam menerima proses pembelajaran seperti apa. Tidak harus memang sistem ceramah-ceramah saja. Dalam mungkin Pak, dengan menggunakan seperti media pembelajaran yang banyak bisa kita lihat di internet, yaitu menggunakan Canva, mungkin seperti itu Pak. Oke. Sangat luar biasa sekali ya Bu. Jadi Ibu Ayu sudah menjelaskan bahwa sebisa mungkin guru-guru itu menggunakan metode media yang bervariasi supaya pembelajaran di kelas itu lebih menyenangkan bagi siswa dan siswa dapat menemukan kesenangannya dalam belajar. Oke, apakah dari permasalahan ini, apakah Ibu Ayu sudah mencari tahu apa yang menjadi titik masalahnya sehingga teman-teman itu dalam melaksanakan pembelajaran itu tidak kreatif atau kurang kreatif? Ya. Mungkin dari pengamatan saya, mungkin dari faktor malas-malasan mungkin Pak, tidak mau maju, yang mau santai-santai saja. Dan yang kedua mungkin dari faktor mereka belum tahu harus mau berbuat mana, apa yang mereka ingin lakukan terlebih dahulu seperti apa. Mungkin karena itu Pak, karena ketidaktahuan seperti itu Pak. Baik Bu, jadi Ibu Ayu jelaskan tadi pertama bisa jadi karena proses malas atau guru-gurunya itu malas, kemudian juga bingung apa yang harus dilakukan. Dari semua itu Bu, apa yang Ibu Ayu bisa persiapkan untuk menyelesaikan masalahnya? Dalam menyelesaikan masalah, yang pertama mungkin itu Pak, memang kita harus melakukan pendekatan dan berbicara dengan kepala sekolah bagaimana baiknya di dalam melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Dan yang kedua tadi itu Pak, yang sebelumnya melakukan pendekatan, kita harus memperlihatkan kepada kita, memang tidak harus melakukan sebuah kayak semacam rapat ya, tidak, melakukan pendekatan satu orang guru saja dulu agar guru ini kita lebih dapat fokus, bukan kata mengajarinya ya Pak, maksudnya berbagi pengalaman bahwa dalam melakukan proses pembelajaran ini seperti ini loh yang baik di dalam kelas, seperti itu Pak. Jadi memang yang Ibu Ayu jelaskan ini sangat luar biasa. Memang dalam proses pelaksanaan perubahan yang akan kita lakukan atau sesuatu yang ingin kita kembangkan ini butuh kolaborasi atau butuh kerjasama antar guru satu dan guru lainnya. Kemudian Ibu Ayu, kira-kira ini menurut Ibu Ayu apa kompetensi yang Ibu Ayu miliki untuk bagaimana dapat mencapai hal yang menjadi masalahnya tadi? Kira-kira kompetensinya seperti apa? Ya, kompetensi ya dengan memberikan dengan berbagi praktik, ya seperti saya katakan tadi, berbagi praktik dengan memperlihatkan apa yang telah didapat di guru penggerak, ya seperti saya katakan bukan mengajar ya Pak, ya berbagi dengan memperlihatkan karena di internet itu proses pembelajaran itu memang banyak, media-media apa yang lebih kreatif itu banyak. Jadi kompetensinya yaitu Pak, memang butuh pendampingan yang lebih baik lagi, sehingga guru dapat lebih memahami apa yang kita berikan, sampaikan kepada. Jadi kalau saya perhatikan kompetensi yang Ibu Ayu miliki ini sudah sangat luar biasa. Tinggal bagaimana kemudian tadi menjalin kolaborasi dengan teman-teman untuk bagaimana menyelesaikan masalah yang ada. Nah, setelah mengetahui kompetensi yang Ibu miliki, kira-kira apa hambatan yang Ibu Ayu hadapi sehingga masalah ini belum terselesaikan, Bu?
Ya, hambatannya yaitu ya bagaimana berbicara dengan yang baik agar guru ini tidak bisa dikatakan tersinggung bahwa dia mau diajar, padahal kita ini mau berbagi. Ya intinya ya kita bagaimana cara kita melakukan kolaborasi yang baik, menjalin relasi yang baik, mungkin seperti itu saja Pak. Oh dengan ini Pak, mungkin dengan kendalanya ini media-media yang di sekolah karena memang terbatas, ya itu ya yang menjadi kendala-kendala. Jadi memang komunikasi ini menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk bagaimana kita sebagai seorang guru atau seseorang yang terjun di dunia pekerjaan ini menjalin komunikasi yang baik antar rekan kerja. Karena biasanya itu masalah timbul karena miskomunikasi. Sangat luar biasa ya Bu Ayu. Kemudian Ibu Ayu, kalau kita posisikan diri saat ini, kalau kita mencoba untuk menilai diri kita sendiri atau Ibu Ayu menilai dirinya dari skala 1 sampai 10, kira-kira Ibu Ayu berada di posisi nomor berapa sekarang? Mungkin saya ada di posisi 7 Pak. Posisi 7. Iya. Bisa dijelaskan Bu kenapa bisa ada di posisi 7? Kenapa saya ada di posisi 7? Karena bukannya saya anggap diri saya sudah mampu, sudah bisa, tapi karena saya sudah melakukan apa ya sudah di dalam apa namanya ini, sudah pernah melakukan berbagai praktik dengan guru lain, berarti saya sudah mengetahui hal-hal apa saja yang ada dalam diri saya. Oh, saya sudah tahu yang sampai keterbatasan saya sudah sampai di sini, dan saya bandingkan dengan guru saya yang mungkin sudah cukup jauh. Jadi saya dengan diri saya memang fokusnya mungkin ada di peringkat ke-7 dari guru saya, teman-teman saya. Jadi tentunya kedepannya kita mengharapkan ada peningkatan dari kita yang sekarang. Jadi tadi Bu Ayu sudah menjelaskan, Ibu Ayu sudah berada di posisi ke-7. Nah kedepannya Ibu Ayu kira-kira Ibu Ayu ingin mengembangkannya sampai di nilai berapa Bu? Iya, saya ingin kembangkan di nilai mungkin 8 atau 9 naik 1 tingkat dari apa yang saya dapatkan dari sebelumnya. Karena kalau mau dikatakan langsung naik ke tingkat 10 itu sudah wow, maksimal, berarti sudah mampu, sudah semaksimal mungkin. Dan saya belum bisa ya, jadi saya berharap ya setidaknya naik 1 tingkat. Oke, sangat luar biasa Bu Ayu ya. Jadi Bu Ayu ini kalau saya perhatikan termasuk orang yang sangat optimis karena dari penjelasannya ingin membawa perubahan di dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya Bu Ayu, dari percakapan kita ini, kira-kira kapan Ibu Ayu akan memulai melaksanakan kegiatan perubahannya? Karena sekarang baru masuk sekolah, baru beberapa hari, mungkin minggu depan itu baru aktif melakukan proses pembelajaran. Ya mungkin dari situ saya sudah mulai melakukan pendekatan kepada guru-guru bahwa dalam melakukan proses pembelajaran itu kita memang harus sekreatif mungkin agar siswa dapat lebih nyaman dan lebih senang dalam melakukan proses pembelajaran. Kalau waktu yang dibutuhkan Bu, berapa lama kira-kira untuk? Saya tidak bisa menentukan berapa lama, tapi setidaknya secepat mungkin saya akan melakukan pergerakan. Baik, terima kasih. Jadi sangat luar biasa Bu Ayu ini tadi semangatnya. Ini juga sudah akan segera mungkin melaksanakan kegiatan pengembangannya. Selanjutnya saya tunggu perubahan yang akan dikembangkan. Semoga apa yang kita rencanakan bersama ini, apa yang Ibu Ayu rencanakan bisa berjalan dengan baik. Yang terakhir mungkin Bu, pertanyaan saya, bagaimana perasaan Ibu setelah kegiatan diskusi kita ini? Ya, alhamdulillah perasaan saya luar biasa Pak, karena dengan apa yang saya simpan dalam hati ya dapat meluapkannya kepada Bapak dengan apa yang Bapak berikan umpan baliknya ya, sehingga saya bisa mendapatkan solusi atas permasalahan saya. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Ayu atas waktunya sudah mau bercerita tentang permasalahan yang dihadapi. Saya berharap
apa yang Ibu Ayu harapkan atau apa yang Ibu Ayu rencanakan dapat terrealisasi dengan baik. Semoga kedepannya ada perubahan sesuai dengan yang diinginkan. Baik, terima kasih Bu Ayu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Wah, luar biasa ini Pak Muja. Saya sudah tadi mengamati proses coaching yang dilakukan Pak Muja. Ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan. Nah, pertama, menurut Pak Muja, dalam proses coaching tadi apa yang sudah baik dan kemudian yang ingin dikembangkan ke depannya itu yang bagian mana nih Pak Muja? Bisa mungkin dijelaskan? Kalau yang sudah baik, seperti tadi yang saya jelaskan, saya sudah berusaha tadi menerapkan alur tirta. Saya menanyakan tujuannya, kemudian mengidentifikasi masalahnya, kemudian saya menanyakan rencananya, kemudian terakhir tanggung jawab. Kemudian yang ingin saya kembangkan ke depannya, tentunya tadi saya merasa masih ada di beberapa poin saya kurang menggali informasi dari Ibu Ayu. Misalnya saya tidak menanyakan mengenai dukungan yang dibutuhkan, kayak misalnya dari kepala sekolah, kemudian sarana prasarana seperti itu. Jadi yang ingin ditanyakan ini tentang pertanyaan berbobot ya, kalau Ya, saya betul. simpulkan seperti itu. Jadi kedepannya apa yang Bapak ingin lakukan untuk meningkatkan kemampuan Bapak ini? Kedepannya tentunya saya berusaha kembali belajar, mengembangkan kompetensi diri saya untuk bagaimana memahami proses coaching secara mendalam, kemudian juga mengatur atau menyusun daftar pertanyaan dengan baik supaya secara sistematis tidak melangkahi pertanyaan yang lain. Jadi dia tersusun dari alur tirta tadi seperti itu. Oke, nah tadi saya sudah menilai Pak Muja luar biasa sekali cara melakukan coaching. Pak Muja sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, mana mengungkapkan tujuannya, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Pak Muja juga sudah melakukan pertanyaan berbobot, dan saya lihat juga respon dari coachingnya juga sangat aktif. Itu sudah luar biasa sekali ya Pak Muja. Dan sesuai juga dengan prinsip coaching di mana ada kemitraan, proses kreatif dan maksimalkan potensi. Yang kompetensi yang ingin dikembangkan pun terlihat sekali. Bahkan ketiga-tiganya saya lihat itu sudah berkembang. Luar biasa sekali ya caranya Pak Muja. Pak Muja juga sudah menggali potensi dari coaching dan bisa mendapat coachingnya pun bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya. Luar biasa sekali ya Pak, saya sudah menilai, kemudian kita sudah juga diskusi tentang apa yang Bapak ingin kembangkan ke depannya. Semoga nanti pada saat pertemuan kita selanjutnya kompetensi kita sama-sama meningkat ya Pak dalam proses coaching ini. Cukup sekian pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.